Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang motivator yang terkenal sedang memberikan arahan kepada pengikut-pengikutnya dan mengatakan bahwa tidak ada dalil di dalam Al-Quran tentang menabung. Coba cari dalilnya kalau ada. Itu inti dari perkataan beliau di dalam rekaman sebuah video. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, perlu diketahui Al-Quran itu adalah firman Allah, zat yang maha tinggi, yang ilmunya tidak hanya bisa dipahami secara tekstual, tapi perlu diingat ada ilmu-ilmu yang tersembunyi, ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu yang tersirat pada setiap ayat-ayatnya. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 7 bahwa ada ayat-ayatnya muhkamat, yaitu pokok-pokok Al-Quran. Nah, ayat yang muhkamat itu adalah ayat yang maknanya terang benderang, secara tekstual mudah dipahami oleh orang awam. Tidak perlu ahli tafsir. Karena apa? Allah Ta'ala maha bijaksana. Di dalam firman Allah yang lain, di dalam surat Al-An'am ayat 132, itu Allah berfirman bahwa manusia ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi Al-Quran itu untuk nasihat beberapa macam tingkatan manusia. Jadi kalau kita awam, jangan berkata seenaknya tentang firman Allah terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti tadi, itu adalah perkataan orang yang buta mata hati, tidak memahami ilmu yang tersirat di dalam Al-Quran. Jadi di dalam surat Al-Imran ayat 7 disebutkan ada ayat yang muhkamat, itu pokok-pokok Al-Quran. Dan ayat yang lain yaitu ayat yang mutasyabihat. Apa itu ayat yang mutasyabihat? Itu adalah ayat yang memiliki banyak makna, memiliki kemungkinan makna yang banyak, dan butuh ahli tafsir. Tidak bisa orang awam itu memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Oleh karena itu Allah melanjutkan di dalam surat tersebut, di dalam ayat tersebut, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Orang yang sudah hatinya tidak terkotori dengan kecintaan terhadap duniawi, yang mana hal itu seringkali banyak membuat orang-orang itu tersesat. Karena apa? Orang pecinta duniawi itu akhirnya berbuat dengan hawa nafsunya dan mengandung kemaksiat-maksiat yang tidak disadarinya, dan dengan dosa itu menutupi hatinya, sehingga mata hati yang kotor membuat ruhnya tidak bisa makrifat, tidak bisa mengenal Allah. Akhirnya orang yang dalam keadaan itu tidak termasuk orang yang berakal. Otaknya punya, tapi akalnya tidak sehat. Seperti yang tadi, orang berpendidikan tapi dalam sudut pandang Allah, orang tersebut adalah orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Jadi apa yang membuktikan bahwa dalil menabung itu ada di dalam Al-Quran? Di dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di dalam firman surat Al-Isra ayat 26 disebutkan, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, kalimat itu adalah anjuran untuk berhemat. Hemat itu apa sih? Menyimpan kan? Ya. Nah, di dalam bahasa orang-orang zaman sekarang, orang-orang modern, itu dengan ada istilah menabung. Nah, menabung itu kan berhemat. Jadi pada hakikatnya ayat 26 ini pada surat Al-Isra itu adalah dalil atau keterangan tentang anjuran menabung. Cuma beda istilah secara tekstual. Maka hal ini hanya bisa dilihat oleh orang yang terbuka mata hatinya.
Dia tidak menyadari karena apa? Mencari di dalam Al-Quran secara tekstual ada apa tidak menabung. Ya kalau perkataan atau tulisan ya, secara tekstual menabung ya tentu tidak ada. Tapi pada hakikatnya ada. Seperti tadi, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Artinya berhemat, sama saja itu dianjurkan untuk menabung, menyimpan harta. Tapi sebagian dikeluarkan dan di ayat yang lain itu kan tidak boleh kikir. Seperti halnya di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, ya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah menganjurkan, memberikan cara ketika kita membelanjakan harta kita, yang mana itu titipan dari Allah, yang mana titipan itu adalah untuk sarana beribadah kepada Allah, maka nanti ketika dimintai pertanggungjawaban di akhirat, kalau kita berboros-boros, kita akan dihukum. Tetapi di Al-Furqan ini, ayat 67 ini, dianjurkan untuk membelanjakan harta supaya tidak berlebihan. Nah, kata untuk tidak berlebihan kan artinya berhemat. Ada unsur berhematnya. Nah, berhemat ya istilah menabung di zaman sekarang. Nah, jadi di sini dianjurkan tidak berlebihan artinya hemat atau menabung, dan juga tidak boleh kikir karena kikir itu akan dihukum di akhirat nanti. Ya, itu pelanggaran syariat. Dan adalah anjuran dari Allah itu ya, disebutkan pembelanjaan di tengah-tengah di antara demikian. Artinya tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kikir. Ya. Jadi di tengah-tengah itu yang tepat. Nah, jadi Allah Maha Bijaksana sudah memberikan saran. Ya, ketika kita ingin membelanjakan harta, caranya demikian. Tidak boleh boros karena itu sifat setan, dilarang oleh syariat Islam, dan juga tidak boleh kikir karena kekikiran itu pada hakikatnya kikir kepada diri sendiri. Ya. Nah, jadi tidak mungkin Allah itu tidak mengetahui cara menabung. Karena apa? Allah sendiri berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 126. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Dan juga di dalam surah Al-Isra ayat 60, Allah Ta'ala berfirman, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Jadi perkataan menabung di zaman sekarang pada hakikatnya itu adalah dari ilmu Allah. Jadi bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh manusia itu adalah ilmunya dari Allah semua. Akalnya ciptaan Allah, fungsinya pun ya dari Allah. Jadi ini orang yang belum berhakikat. Jadi mencari apapun keterangan itu hanya berdasarkan pandangan mata lahiriahnya, dicari secara tekstual. Nah, kalau misalkan dicari secara tekstual, banyak ilmu-ilmu di dunia ini yang tidak ada di Al-Quran. Tapi secara global, Allah sudah sebutkan sebenarnya ya di dalam ayat tadi, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Jadi manusia ketika berbuat apapun itu adalah ciptaan dari Allah, ujian-ujiannya. Makanya di dalam surat yang lain disebutkan, dalam surat Asy-Syams ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Jadi kefasikan itu adalah peluang-peluang berbuat dosa. Begitupun kalimat-kalimat yang buruk, kalimat yang mengandung dosa itu adalah peluang yang memang Allah ciptakan kepada manusia. Begitu juga ketakwaannya. Kalimat-kalimat apapun yang mengandung kebaikan itu datangnya juga dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya. Jadi janganlah kita mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, sebagaimana anjuran Allah di dalam surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi jangan ikut-ikuti orang awam perkara agama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.